Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, April Duyangiraini. Nah, di video kali ini akan membahas terkait dengan sistem ERP sumber daya manusia. Yuk, lanjut ke materinya. Yang pertama ada proses sumber daya manusia. Di dalam proses sumber daya manusia terdapat masalah sumber daya manusia, di mana di situ terdapat subsistem dan juga masalahnya. Yang pertama ada informasi karyawan dengan masalah masih perlu menanyakan informasi karyawan untuk mengidentifikasi kandidat dengan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua ada seleksi dan penempatan pelamar, di mana memiliki masalah yaitu perlu mengembangkan kriteria seleksi untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih stabil. Yang ketiga ada pelaporan pemerintah. Terdapat masalah yaitu perlu memelihara dan memperbarui data untuk persyaratan pelaporan pemerintah. Yang keempat ada analisis dan desain pekerjaan. Dengan masalah yaitu perlu merancang posisi yang dapat meminimalkan pergantian karyawan dengan menyediakan tanggung jawab yang luas dan mendalam. Yang kelima ada kompensasi. Memiliki masalah yaitu perlu mengembangkan paket gaji dan tunjangan yang kompetitif untuk posisi-posisi penting. Dan yang terakhir ada administrasi manfaat dengan masalah perlu menganalisis skenario manfaat alternatif untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada proses bisnis mendukung sumber daya manusia. Di sini ada proses SDM atau proses sumber daya manusia ini ada dua, yaitu operasional dan manajemen kontrol. Yang pertama, operasional ini terkait dengan informasi karyawan, kontrol posisi, pemilihan atau penempatan aplikasi, info manajemen kinerja, pelaporan pemerintah, dan juga informasi penggajian. Untuk manajemen kontrolnya yaitu analisis dan desain pekerjaan, informasi perekrutan, kompensasi, pelatihan atau pengembangan karyawan. Nah, pada proses manajemen sumber daya manusia ini, manajer memerlukan informasi untuk membuat keputusan dalam rangka mengalokasikan sumber daya manusia secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Ini berarti merancang spesifikasi pekerjaan yang memungkinkan organisasi merekrut dan mempertahankan individu yang berkualitas tinggi. Pada perencanaan tenaga kerja masa depan mencakup penentuan kebutuhan tenaga kerja masa depan dan keterampilan yang baru muncul. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM ini telah berevolusi dengan cara yang sama seperti sistem informasi yang mendukung keuangan, penjualan dan pemasaran, serta produksi dan manufaktur. Kelemahan lain dari sistem manajemen sumber daya manusia yang lama adalah kegagalan untuk menghubungkan data SDM dengan data keuangan. Perangkat lunak SDM yang memelihara dan memperbarui informasi tentang tunjangan, penggajian, dan juga tenaga kerja tanpa keterkaitan dengan sistem keuangan memiliki nilai yang terbatas. Dengan memadukan data SDM dan juga keuangan, nilai fungsi SDM telah meningkat bagi organisasi secara keseluruhan. Modul SDM dalam sistem ERP menawarkan keterkaitan antara aplikasi SDM dan sistem keuangan serta serangkaian proses standar berdasarkan praktik terbaik. Selanjutnya ada modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Komponen modul SDM dalam sistem ERP meliputi manajemen SDM, administrasi manfaat, penggajian, manajemen waktu, dan juga tenaga kerja, serta layanan mandiri karyawan atau manajer. Manajemen SDM mencatat aktivitas personel mulai dari lamaran pekerjaan hingga pensiun. Lalu untuk administrasi manfaat menghubungkan data karyawan dengan data manfaat, termasuk data pemilihan manfaat karyawan.
Untuk penggajian, menghasilkan cek gaji, laporan pajak, dan mengirimkan data akuntansi ke buku besar. Dan untuk manajemen waktu dan tenaga kerja, itu untuk mengumpulkan data pelaporan waktu atau pekerjaan. Dan yang terakhir ada layanan mandiri, di mana layanan mandiri tersebut menyediakan pelaporan mandiri berbasis web untuk penggantian biaya perjalanan, perubahan data personel, pendaftaran tunjangan, dan juga pendaftaran kelas pelatihan. Selanjutnya ada proses sumber daya manusia yang didukung oleh ERP. Di sini ada subsistem dan juga cara kerja ERP itu sendiri. Yang pertama ada informasi karyawan. Cara kerjanya menurut ERP yaitu memelihara informasi personel, termasuk riwayat pekerjaan, gaji, dan pilihan pensiun dan tunjangan. Yang kedua ada inventaris keterampilan. Cara kerjanya yaitu menyimpan informasi tentang keterampilan khusus dan juga pengalaman kerja. Yang ketiga ada kontrol posisi. Cara kerjanya yaitu menentukan setiap posisi dalam organisasi, menyediakan kategori pekerjaan umum, deskripsi, dan spesifikasi yang dapat digunakan di seluruh organisasi. Yang keempat ada subsistem pemilihan atau penempatan aplikasi dengan cara kerja yaitu memelihara informasi untuk perekrutan, penyaringan, evaluasi, dan juga pemilihan kandidat untuk pekerjaan. Yang kelima ada kompensasi dengan cara kerja ERP yaitu memelihara data kompensasi, memelihara perubahan kompensasi karyawan seperti kenaikan gaji, riwayat gaji, hasil evaluasi pekerjaan, serta hasil penilaian. Yang keenam ada manajemen kinerja. Memiliki cara kerja ERP yaitu memelihara data penilaian kinerja dan data produktivitas. Selanjutnya ada sistem pelatihan dan pengembangan. Cara kerjanya yaitu melacak informasi tentang kursus, instruktur, siswa, dan juga pendaftaran, lalu mengidentifikasi kekurangan pelatihan dan memungkinkan karyawan untuk memesan pelatihan yang sesuai. Selanjutnya ada pelaporan pemerintah dengan cara kerja ERP yaitu memberikan laporan sebagai tanggapan terhadap undang-undang pemerintah, termasuk undang-undang diskriminasi usia, undang-undang pembayaran yang setara, undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang cuti keluarga dan medis. Yang terakhir ada daftar gaji. Cara kerjanya yaitu menghasilkan penggajian dan berbagai pernyataan. Selanjutnya ada atribut modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Atribut modul SDM dalam sistem ERP ini meliputi integrasi basis data umum yang mendasari semua modul individual dan basis data relasional umum yang mendukung kemampuan pelaporan dan query ad hoc. Modul ERP ini menyediakan teknologi yang fleksibel dan dapat diskalakan, jejak audit yang menyediakan kemampuan untuk meninjau riwayat perubahan pada basis data dan juga kemampuan drill down yang merupakan kemampuan untuk mencapai dokumen sumber dari langkah sebelumnya dalam proses tersebut. Atribut ERP ini tambahan mencakup keamanan, kemudahan penggunaan, fitur web, serta kemampuan manajemen dan pencitraan dokumen. Modul ERP ini menyediakan kemampuan web yang memungkinkan para pencari kerja mengunduh aplikasi kerja dan juga mengirimkan resume secara daring. Selanjutnya ada modul pengendalian manajemen dalam sistem ERP. Tujuan dari strategi SDM yang baik adalah untuk memperoleh, menempatkan, melatih, dan mengembangkan karyawan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, sistem informasi SDM ini mendukung kebutuhan pengambilan keputusan manajerial dengan menawarkan alat query dan pelaporan untuk analisis what if. Nah, modul SDM ini yang komprehensif
dalam paket ERP mengelola dan memperbarui berkas karyawan, berkas inventaris keterampilan, berkas analisis pekerjaan, berkas desain, berkas tindakan afirmatif, dan juga berkas kesehatan dan keselamatan kerja. Data operasional ini menyediakan dasar bagi aplikasi SDM yang mendukung efektivitas organisasi. Nah, untuk inventaris modal manusia, memungkinkan organisasi melacak karyawan dari lamaran hingga pensiun, termasuk informasi tentang pelacakan keterampilan. Nah, selain pelacakan keterampilan juga melacak informasi terkait dengan perencanaan karir dan juga hubungan antara evaluasi kinerja dan juga tujuan organisasi. Lalu ada kontrol posisi, di mana kontrol posisi ini ketika pengendalian posisi dikaitkan dengan penganggaran, manajer dapat merencanakan dan menganggarkan biaya personel. Lalu ada hubungan perburuhan atau manajemen. Dalam modul SDM ini menyediakan informasi akurat seperti pelacakan daftar senioritas dan juga tindakan disipliner serta pelacakan dan analisis keluhan dan juga kompensasi pekerja. Selanjutnya ada intelijen bisnis, di mana intelijen bisnis ini adalah penggunaan alat analisis canggih untuk memberikan wawasan tentang tren organisasi. Banyak tren organisasi menarik yang terjadi di Human Research atau HR ini, termasuk analisis pergantian karyawan, analisis rekrutmen dan pelatihan, serta perencanaan gaji atau tenaga kerja. Selanjutnya ada materi integrasi modul SDM dengan modul lainnya. Salah satu manfaat utama dari sistem ERP adalah integrasi modul. Dalam kasus SDM, subsistem penggajian, kompensasi, dan juga penggantian biaya diintegrasikan dengan subsistem akuntansi keuangan. Hal ini itu dapat menghemat duplikasi upaya yang tidak perlu dan menyediakan basis biaya untuk membuat keputusan SDM. Nah, tidak kerasa nih sudah di penghujung video. Di akhir materi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang ada di video ini. Kesimpulannya adalah manajemen SDM, pengambilan keputusan dan juga pengembangan tenaga kerja merupakan beberapa area fokus yang paling strategis saat ini. Dengan diperkenalkannya sistem ERP yang komprehensif dan terintegrasi dengan modul SDM, kini memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan tenaga kerja jangka pendek dan juga jangka panjang, sehingga personel dapat direkrut, dikembangkan, diberi kompensasi, dan juga dipertahankan untuk memenuhi tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.